Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa an'im ala habibina wa syafi'ina sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, ittaqillah haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Shadaqallahu wa shadaqar rasul. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Pada kesempatan di malam hari ini, tak lupa dan tak pernah bosan, mari senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah zat yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Dialah Allah zat yang telah memberikan kepada kita rahmatnya. Dialah Allah yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan kebenaran. Kita semua tentu faham dan maklum serta sepakat bahwasanya seorang yang berprofesi membuat genteng itu kan mengambil bahan pokoknya tanah liat dipilih. Ternyata tidak semua tanah bisa dijadikan genteng atau bata. Maka setelah dipilih atau nemu tanah yang cocok, diambil, kemudian diproses, kemudian dibakar, sehingga kemudian memiliki nilai jual yang tinggi, grade A, B, C, dan seterusnya. Maka seandainya tukang itu tidak mengambil tanah itu, maka tidak akan menjadi genteng atau bata. Kalau bata berarti berfungsi nanti untuk membuat bangunan. Kalau genteng nanti lebih tinggi derajatnya, naik di atas. Maka begitu juga Allah kepada kita manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dari sekian banyak makhluk yang Allah ciptakan, ternyata Allah gariskan manusia itu fi ahsani taqwim, sebaik-baik penciptaan. Kita diciptakan dari tanah, diambil saripatinya, diproses, kemudian dijadikan dalam bentuk yang sempurna. Punya dua mata, punya hidung, dengan organ yang berada di dalam tubuh kita seluruhnya, dengan fungsi yang bermacam-macam, rumit dan canggihnya. Seandainya Allah tidak menghendaki, maka kita juga akan seperti tanah itu. Ketika Allah menghendaki derajat kita naik, maka Allah pilih kita dan kemudian dijadikan sebagai makhluk yang sempurna. Allah angkat derajatnya lagi, maka Allah berikan ilmu, yang dengan ilmu itu dia tahu mana yang benar dilakukan, yang salah dijauhi. Maka kita, adab etikanya kita sebagai manusia, ya tahu diri atau sadar diri. Karena kita itu ya tidak bisa kemudian memiliki kehormatan, memiliki kelebihan kecuali memang atas izin dan kehendak Allah. Kalau Allah sudah memberikan kepada kita, tidak ada lain cara bersyukur kecuali menggunakan itu dengan
sebaik-baiknya. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan kita kemarin masih dalam bab berbakti kepada kedua orang tua. Ani bin Abbasin, dari Ibnu Abbas, qala berkata Ibnu Abbas, ma min muslimin, tidaklah seorang muslim pun, lahu bagi muslim itu, walidani, ada dua orang tuanya, muslimani, yang kedua orang tua itu muslim, yusbihu, yang anak itu kemudian menjadi ilaihima, kepada kedua orang tuanya, muhtasiban, melakukan kebaikan semata-mata ihtisab, mengharap ridha Allah, illa fataha, kecuali pasti Allah akan membukakan, Allahu Allah, babaini, dua pintu, yakni yang dimaksud adalah minal jannah, dua pintu di surga. Wa ingkana, dan jikapun ada orang tuanya itu wahidan, hanya seorang, mungkin bapaknya atau mungkin hanya tersisa ibunya, fawahidun, maka tersisa satu pintu surganya. Wa in aghdaba, dan jika kemudian anak itu membuat marah, ahadahuma, salah satu dari kedua orang tuanya, lam yardo, maka sekali-kali tidak akan ridho, Allahu Allah anhu, dari anak itu, hatta yarodo, sehingga ridho orang tua itu anhu, dari anaknya. Kila, dikatakan, para sahabat bertanya, wa in dzalama, dan walaupun seandainya kedua orang itu mendolimi hu, kepada anaknya, qala, maka menjawab Rasul, wa in dzalama, dan seandainya pun kedua orang tua itu mendolimi hu, kepada anaknya. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib rahimakumullah, masih bersesuaian dengan yang kita petik pada hadis sebelumnya, adanya kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua, baik bapak atau ibu, karena Allah sendiri menegaskan tentang berbakti kepada orang tua, perintahnya nomor 2 setelah perintah untuk beribadah kepada Allah. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah berbuat ihsan. Jadi kalau kita lihat di dalam ayat itu, wabil walidaini, objeknya didahulukan, dan kepada orang tua berbuat baiklah. Yang kemudian bisa juga berbuat baiklah kepada orang tua, tapi ketika objeknya didahulukan artinya menunjukkan penegasan, dan kepada orang tua terlebih lagi berbuat ihsanlah. Sudah posisinya nomor 2 setelah perintah beribadah kepada Allah, kemudian ditegaskan kepada orang tua sebelum yang lainnya. Kadang kan lebih lunak kepada saudara, lebih lunak kepada sahabat, ya toh, lebih lunak kepada tetangga, tetapi kadang keras kepada orang tua. Ini wabil walidaini ihsana. Dan Allah mengatakan ihsan. Ihsan itu artinya jika ada standar kebaikan bir, maka ihsan itu di atasnya. Ya. Ihsan itu di atasnya. Di sini kemudian dikatakan bahwasanya ibarat kedua orang tua itu, apabila apabila anaknya berbakti kepada orang tuanya, kalau dua orang tuanya masih lengkap, maka ibarat 2 pintu di surga. Jadi semakin terbuka lebar kesempatan dia masuk ke dalam surga dengan 2 pintu itu, dengan berbakti kepada bapak atau berbakti kepada ibu. Tapi jika kemudian sudah meninggal salah satu, maka tinggallah 1 pintunya. Ya tetap ada kesempatan, cuman lebih kecil daripada
sebelumnya. Makanya kalau mumpung masih ada, kedua orang tua masih lengkap, maksimalkan untuk berbuat bakti kepada kedua orang tua. Ya. Di sini kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau orang tua itu baik sama kita, lumrahnya naluriah manusiawi, kalau kita dibaiki ya kita berbuat baik, pasti begitu. Kalau orang tua baik sama kita, merawat kita, mendidik kita, memenuhi seluruh kebutuhan kehidupan kita, tentu secara naluri, tanpa orang itu kemudian belajar agama, dia akan secara naluriah akan membalas kebaikan orang tuanya. Nah sekarang kalau ada kisahnya, ada ceritanya orang tua yang zalim sama anaknya, gimana? Secara naluri manusia kita ingin berbuat bakti, ya, dan agama perintahkan, tetapi rasa ganjalan hati itu gimana? Apakah boleh kemudian kita membalas kedoliman itu dengan kedoliman? Maka Nabi kemudian mengatakan, wa in dolama, dan walaupun kedua orang tua engkau berbuat dolim kepadamu, maka tetaplah berbuat baik kepadanya. Kita di dalam sejarah para sahabat itu disebutkan ada seorang sahabat Rasulullah namanya Mus'ab bin Umair. Insya Allah sering ya, sahabat Mus'ab bin Umair. Sahabat Mus'ab bin Umair ini kan sebelum beliau masuk Islam itu dikenal sebagai Al-Khair. Jadi punya julukan Al-Khair. Khair itu artinya kebaikan. Artinya kalau orang ingin melihat standar kebaikan seorang laki-laki, kalau ingin jadi laki-laki yang gagah, yang terpandang, yang dihormati, pokoknya yang masuk grade 1, 2, 3, lihatlah Mus'ab, ya, Mus'ab bin Umar. Karena memang Mus'ab ini selain dia juga tampan, dia ini cerdas, dia ini berwibawa, dia ini berilmu luas, dia ini keluarga bangsawan, dia ini dihormati, punya derajat sosial yang tinggi. Saking istimewanya, kalau kemudian Mus'ab bin Umar ini lewat, orang-orang itu mencuri pandang, nginceng, anak Mus'ab. Nah, akhirnya kemudian orang-orang melihat, para perempuan nih kalau kemudian ada kabar Mus'ab lewat, mereka itu akan berderet, ngintip, ya, ideal kan, calon idaman, ya, calon idaman. Nah, ketika kemudian dia mendengar adanya seorang bernama Muhammad yang mengikrarkan sebagai seorang nabi, mengajak orang-orang untuk menyembahnya kepada Allah, meninggalkan kesyirikan, hatinya ini kemudian tergerak. Makanya kalau orang itu nalurinya bersih, itu pasti dia akan menuju kepada tauhid. Jadi kalau nalurinya bersih, karena namanya kesyirikan itu tidak akan pernah cocok kepada naluri yang bersih. Akhirnya dia kemudian mencari di mana tempat Rasulullah biasanya melakukan taklim pengajian. Ternyata di rumahnya Arqam bin Abil Arqam, rumahnya di dekat Bukit Sofa, jadi agak jauh dari Ka'bah. Dia datang ke situ, ketika masuk Rasulullah membacakan ayat Al-Quran, langsung kemudian berpengaruh ke dalam hatinya. Sejak saat itu kemudian dia mantap untuk memeluk Islam. Bergemuruh ini, Rasulullah kemudian memegang dadanya, kemudian dikatakan dengan kata-kata yang halus, akhirnya kemudian tenang. Tinggal kemudian sekarang dia bimbang. Kenapa? Kalau kemudian dia masuk Islam, sebenarnya sahabatnya, tetangganya, atau orang-orang yang dia kenal itu bukan masalah besar bagi dia, karena dia kan orang terpandang, gitu, orang cerdas. Kalau di debat dia pasti bisa menjawab, tidak ada masalah. Gangguan atau beban yang berat itu justru datang dari ibunya, ya. Saya Islam, orang lain kalau tidak menerima, noreken, tidak masalah. Tapi kalau kemudian ibu saya dalam keadaan syirik, dia masih dalam keadaan kafir, dia pasti akan menolak dengan keras atas keislaman saya. Betul, walaupun kemudian sudah menyembunyikan keislamannya, sholat kemudian secara diam-diam, masuk kepada rumahnya Arqam mengikuti taklim Nabi secara diam-diam, ketahuan kan, dilaporkan kepada ibunya, ibunya kemudian memanggil, dikumpulkan dengan keluarga besarnya, dipaksa dia untuk keluar dari Islam, ya. Jadi pilihannya murtad, tapi memperoleh ridho ibunya,
atau kemudian dia tetap Islam tapi berhadapan dengan ibunya. Nah, ini berat bagi Mus'ab. Ya. Begitu keras ibunya ini menyuruh agar Mus'ab ini keluar daripada Islam, sampai kemudian ibunya akhirnya berputus asa, diusir ini Mus'ab dari rumah. Ya. Jatah bulanannya di stop, tidak kemudian memiliki tunjangan kehidupan dari keluarganya lagi, dibiarkan sehidup-hidupnya. Itu Mus'ab. Ya. Dari dulu yang paman naik mobil ya, dulu yang kemudian pakai parfum yang paling bagus, pakaiannya paling bagus, dia dihormati, tidak disegani, sampai kemudian di stop semuanya, maka berubah drastis kehidupannya, memakai kemudian pakaian yang tidak bagus, yang bertambal, kemudian sampai diceritakan kulitnya Mus'ab ini, kalau orang berada itu kan kulitnya halus, Pak. Nah, ini Mus'ab ini sampai kemudian seperti itu, sampai kemudian kulitnya menjadi kasar. Ya, sampai bersisi ya, kulitnya kasar. Tapi tidak menjadikan Mus'ab ini kemudian bergeming dari keimanannya, tetap dia memegang keimanannya. Wa in dzalama. Tapi bagaimana reaksi Mus'ab kepada ibunya? Tetap Mus'ab ini kemudian berbuat baik kepada ibunya, ya tidak memusuhi, ya kemudian tidak mencela ibunya, tetapi tetap memegang keimanannya. Wa in dzalama, walaupun kemudian orang tua itu berbuat zalim, tetapi tidak menghapus hak orang tua untuk mendapatkan bakti daripada anaknya. Ya. Memang kalau hidayah itu kan miliknya Allah, ya. Sesayang apapun kita, kalau Allah kemudian tidak menghendaki jatuhnya hidayah itu, ya maka tidak bisa. Jadi seperti itu. Itu Mus'ab bin Umar, ya. Sampai kemudian meninggal dunia, beliau pun dalam keadaan miskin seperti itu. An Taisalata, dari Taisalah ibni Mayyasin bin Mayyas, qala berkata dia, kuntu ada saya ma'an Najadat, bersama orang-orang Najd, fa asabtu maka aku melakukan dzunuban akan dosa-dosa, la ara aku tidak mengetahui, ha akan dosa-dosa, illa minal kabairi kecuali termasuk dari dosa-dosa besar. Fadzakartu maka aku menjelaskan, dzalika demikian itu, libni Umar kepada Ibnu Umar. Qala maka berkata Ibnu Umar, mahia apakah dosa-dosa itu? Qultu maka aku menjawab, kada seperti ini, wa kada dan seperti ini. Qala berkata Ibnu Umar, laisat bukanlah, hadhihi dosa-dosa ini, minal kabairi termasuk dosa-dosa besar. Hunna dosa-dosa besar itu tis'un ada 9. Al isyraku berbuat syirik, billahi kepada Allah, wa qatlu nasmatin dan membunuh jiwa manusia, wal firaru dan lari, minaz zahfi dari medan peperangan, wa qadful muhsanati dan menuduh perempuan melakukan perzinahan, wa aklu riba dan memakan harta riba, wa aklu malal yatimi dan memakan harta anak yatim, wa ilhadun dan melakukan keburukan, fil masjidi di dalam masjid, waladhi dan orang, yastashiru yang mencela atau mengejek, wa bukaul walidaini dan membuat tangis kedua orang tua, minal uquqi termasuk dari kedurhakaan. Qala maka berkata li kepadaku Ibnu Umar, atafarraku apakah aku takut, atafarraku apakah kamu takut, annaro akan api neraka,
wa tuhibbu dan kamu suka, anta dukhula bahwa masuk kamu al jannata ke surga. Qultu aku berkata iya, wallah demi Allah. Qala maka berkata Ibnu Umar, ahayyun apakah masih hidup, walidaka kedua orang tuamu. Qultu aku berkata indi di sisiku aku memiliki ummi hanya ibuku. Qala maka berkata Ibnu Umar, fawallah maka demi Allah, lau alantas seandainya engkau melembutkan laha bagi ibu al kalama ucapanmu, waat anta dan engkau memberi makan ha kepada ibu, atau ama akan makanan, la tadkhulanna sungguh jaminannya kamu akan masuk al jannata ke surga, majtanabata dengan syarat selama engkau menjauhi al kabaira dosa-dosa besar. Toisalah bin Mayyas ini menemui Abdullah bin Umar menceritakan karena dirinya merasa melakukan dosa yang dia anggap termasuk daripada dosa-dosa besar. Ketika kemudian dikatakan kepada Abdullah bin Umar kemudian tanya, apa dosa itu? Disebutkan kadza wa kadza wa kadza, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Abdullah bin Umar kemudian mengatakan itu bukan termasuk dosa besar. Yang termasuk dosa besar itu ada 9. Nah, disebut 9. Kalau dalam hadis yang lain disebutkan 7. Sab'al mubiqat. Ya, antara 7 dan 9 tidak masalah, saling melengkapi. Apa dosa besar yang 9 itu? Yang pertama, al-isyraku billah, mensekutukan Allah Ta'ala. Yang kedua, waqat lunas matin, membunuh manusia, menghilangkan nyawa. Yang ketiga, wal firaru minaz zahfi, ketika sudah berhadapan dengan musuh di medan peperangan kok lari ke belakang, ya. Waqaful muhsanat, dan kemudian yang keempat adalah menuduh perempuan melakukan zina. Yang kelima, wa aklu riba, memakan harta riba. Yang keenam, wa aklu malal yatim, memakan harta anak yatim. Yang ketujuh, wa ilhadun fil masjid, melakukan keburukan, perusakan, vandalisme di masjid. Yang kedelapan, waladhi yastaskhir, melakukan celaan, menghina, mengejek orang lain, terutama sesama muslim. Yang terakhir nomor 9, membuat orang tua menangis. Membuat menangisnya adalah dengan pembangkangan, durhaka kepada orang tua. Maka kemudian Abdullah bin Umar bertanya, kamu ingin dijauhkan dari neraka? Ingin masuk ke dalam surga? Toisalah mengatakan, iya, wallah demi Allah, saya sangat ingin. Siapa yang tidak mau kemudian dijauhkan neraka, masuk ke dalam surga? Maka Abdullah bin Umar dari 9 itu kemudian bertanya, kamu masih punya orang tua lengkap? Toisalah mengatakan, saya hanya punya ibu, bapak sudah meninggal dunia. Baik, kalau begitu berbuat baiklah kamu kepadanya, lembutkan ucapanmu kepadanya, berikan makanan kepada ibumu, artinya penuhi kebutuhannya. Selama kamu tidak melakukan dosa besar, maka itu cukup memasukkan kamu ke dalam surga. Ya. Apa yang kemudian bisa kita ambil? Satu, bahwasanya ada 9 dosa besar yang apabila itu dilakukan tidak kemudian disertai dengan taubat kepada Allah, maka akan menjerumuskan pelakunya masuk ke dalam neraka. Maka sebaliknya, kalau kemudian kita menjauhi 9 dosa besar itu semata-mata mengharap ridha Allah, maka Allah akan menjamin surga bagi kita. Urutan yang pertama adalah al-isyraku billah, tidak boleh mensekutukan Allah dengan sesuatu pun. Syirik artinya adalah menjadikan sekutu selain Allah, ya. Para ulama membagi bahwasanya syirik ini ada 2. Nah,
syirkul akbar wa syirkul asghar, syirik besar dan syirik kecil. Kalau syirik besar berarti dia memang menyembah selain Allah, atau kemudian dia tidak menyembah Allah, berada dalam kekufuran. Kalau kemudian orang melakukan kesyirikan ya yang jenis pertama ini, maka akan hangus ya, hangus daripada amal-amal yang dia lakukan. Jenengan saged pirsani di dalam surat Az-Zumar ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan kepada orang-orang sebelummu. Artinya syariat umat terdahulu, nabi yang diutus oleh Allah dari masa ke masa itu selalu membawa ajaran tauhid, tidak boleh mensekutukan Allah dengan apapun. Itu sama ya. Bahkan 10 perintah yang sama antara kita dengan kitab Taurat itu, poin pertama adalah tidak boleh mensekutukan Allah ya. Sama, jadi ajarannya adalah sama, tauhid. Kalau kemudian kamu mensekutukan Allah, la yahbatonna amaluka, amal yang sudah kamu kumpulkan, yang sudah kemudian kamu lakukan akan hangus. Wala takunanna minal khasirin, kamu termasuk orang merugi. Karena kalau kemudian kita sudah mengumpulkan sekian banyak amal, kemudian tidak diterima oleh Allah, hangus menurut penilaian Allah, apa gunanya kan? Nabi Ibrahim saja kan mengajarkan kepada kita bahwasanya Rabbana wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal kami. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail Allah perintahkan untuk meninggikan Ka'bah. Kalau meninggikan Ka'bah itu kan tentu Allah memilih hambanya, tidak sembarang hamba. Dan ternyata Allah jatuhkan pilihan itu kepada Nabi Ibrahim dan Ismail. Membangun Ka'bah orangnya tidak sembarangan dipilih, dan membangun Ka'bah tentu adalah ibadah yang tinggi nilainya. Itu pun Nabi Ibrahim masih mengajarkan kepada kita agar memohon amalnya diterima oleh Allah ya. Inilah kalau sudah melakukan kebaikan itu tetap minta agar amalnya diterima. Nah ini kalau kemudian orang melakukan amal soleh kok kemudian dia syirik, bukan hanya diterima ya, tetapi sudah hangus kan katanya. Layah batonna amaluka wala takunanna minal khasirin. Kenapa kemudian kok syirik itu bisa membatalkan iman yang kita miliki, menghanguskan amal yang sudah kita lakukan? Analoginya sebagaimana pernah kita bahas adalah sebagaimana seorang suami dengan istri atau istri dengan suaminya, walaupun suaminya ini baik sama istrinya, kebutuhannya dicukupi, kalau istrinya curhat pasti didengerin, kalau istrinya susah pasti dihibur, pokoknya baik sama istrinya, sehingga istrinya cinta mati sama suaminya ya. Ternyata kemudian diketahui suaminya memiliki idaman lain gitu, mendua Pak, menikah, menempat dan seterusnya. Kalau seperti ini kira-kira kecintaan istrinya, ketunduan istrinya kepada suaminya masih bisa dipertahankan apa mboten? Mboten kan. Begitu juga kemudian kalau yang berlaku serong istrinya umpama gitu. Walaupun suami cinta mati kepada istrinya ini adalah seorang yang ideal, luar biasa, tidak ada selain dia gitu. Ketika diketahui berlaku serong kepada yang lain ya, mendua dan seterusnya, maka tentu akan hilang rasa cinta itu. Itu manusia kepada manusia loh, apalagi kemudian Allah kepada hambanya. Bukan berarti kemudian di sini pahami, oh ternyata Allah itu bergantung kepada hamba ya, Allah itu butuh kepada hambanya. Tidak juga seperti itu. Karena kemudian seandainya seluruh manusia, seluruh makhluk di kolong bumi ini kemudian mensekutukan Allah, Allah tetap maha kaya kan maksudnya. Qala Allah Ta'ala, ana aghna syuraka anisyirk man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Allah mengatakan dalam satu hadis qudsi,
ana aghna syuraka, aku ini maha kaya, tidak butuh kepada sekutu-sekutu yang lain. Jangankan untuk merawat, menciptakan saja, idza arada syai'an ayakul lahu kun fayakun. Sudah Allah cukup, tidak butuh kepada sekutu yang lain. Maka kemudian man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi, kalau ada manusia melakukan satu amalan disertai dengan kesyirikan, taraktuhu wasyirkahu, besok ketika sudah kembali kepadaku, aku biarkan dia bersama sekutunya. Dulu kamu di dunia kan mintanya ke pohon itu. Nah sekarang ketika manusia dihisab amalnya satu persatu, silakan, jangan kamu meminta pertolongan kepada saya, minta kepada pohon yang kamu dulu di dunia minta. Dulu kamu di dunia kan menggantungkan keberuntungan kepada cincin dan keris yang kamu miliki. Seakan-akan kalau kemudian tidak ada cincin dan keris itu celaka terus gitu, menggantungkan keselamatan, manfaat, dan menghindari madorot daripada dengan benda-benda itu. Nah sekarang kalau kemudian kamu sudah di hadapan Allah, maka silakan kamu minta kepada itu, taraktuhu wasyirkahu. Kalau sudah seperti itu gimana? Sengsara apa sengsara? Sengsara kan itu ya. Mau kemana lagi kita kembali kalau tidak kepada Allah? Sedangkan kalau mensekutukan, Allah akan biarkan itu dengan sekutunya. Ya, taraktuhu wasyirkahu. Yang kedua adalah syirik asghar, ya, syirik yang kecil. Termasuk dalam kategori ini adalah syirik yang kemudian dilandasi oleh nafsu, sehingga nafsu ini memandang bahwasanya, wah aku cerdas, karena cerdas ini kemudian setiap proyek itu mesti saya dapat, karena kemudian ilmu yang saya miliki kedokteran ini, orang sakit sekeras apapun kok sembuh. Nah ini ya, dia berbangga diri ya. Bukan dia kemudian mensekutukan yang lain, tetapi secara tidak langsung terdorong oleh nafsunya, melihat keutamaan yang tidak seberapa, memandang dirinya ini luar biasa. Ananiyah ya, prosesnya adalah diri sendiri, ananiyah, saya yang hebat yang itu. Makanya kalau dia melakukan kebaikan, maka tidak landasannya kembali kepada Allah, tetapi karena ingin mendapat pujian dari orang lain, menunjukkan tentang kehebatannya. Tidak boleh. Sama-sama kan, toh apa yang kita miliki itu memang Allah yang memberi kan, tonton. Kalau kita punya ilmunya di bidang kedokteran, orang tidak sembuh kecuali atas izin Allah kan, itu pamer dan ria, hati-hati. Dan ini tidak terasa ya, ditakutkan oleh Nabi kepada kita. Perumpamannya seperti semut yang hitam gitu, di atas batu yang hitam, di malam yang gelap. Tidak ketok Pak ya, malamnya tidak seberapa gelap saja, kalau ada barang jatuh kita tidak tahu ya. Itu sudah, kalau barangnya tidak hitam ya, ini barangnya hitam, semut juga kecil hitam di atas batu yang hitam, kemudian di malam yang amat sangat gelap kan, susah ini. Makanya kalau setiap melakukan sesuatu, kembalikan kepada Allah ya. Allah yang menjadikan kita mampu, Allah yang memberikan kemudahan kepada kita. Bahkan untuk amal soleh yang kita lakukan pun itu tidak akan terlaksana kecuali Allah yang mengizinkan. Seperti sahabat itu kan kalau melakukan satu hal perbuatan dosa, menurut ukuran sahabat ya, kalau kemudian perbuatan dosa itu kecil ya, menurut kita tidak ada apa-apanya, kecil, itu para sahabat khawatir kalau dosa yang kecil itu menjadikan dia terjerumus ke neraka. Seperti perumpamanya seorang yang berdiri di bibir jurang. Jurang itu kan ya, kayak jatuh kan, geser dikit saja salah posisi akan jatuh ke jurang itu. Kalau melakukan kebaikan, sahabat itu juga khawatir, iya lek diterima, lek enggak kan, itu pas sahabat mengajarkan kepada kita ya. Terus gimana kalau kemudian umpama nih, kulon jenengan sakit kepala umpama, temannya bilang ngombe panadol, panadol pasti sembuh, minum panadol pasti sembuh. Dalam apa ini kemudian masuk ke dalam kesyirikan?
pastinya. Kalau dalam hatinya dia meyakini, maka bisa. Tetapi ketika di hatinya ini masih menggantungkan kesembuhan kepada Allah, walaupun secara lisan dia mengatakan pasti, ya, maka tidak jatuh kepada kesyirikan. Ya. Dari sini juga kita berarti harus berhati-hati, ya. Empun gampang kemudian melabelkan kesyirikan kepada orang lain. Ya. Yang kedua, yaitu waqat lunas matin, menghilangkan nyawa. Membunuh adalah termasuk daripada dosa besar, dimana kalau kemudian tidak ditaubati maka akan menjadikan seseorang itu mendapatkan siksaan dan kesengsaraan di dunia. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 32, min ajli dzalik katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a wa laqad ja'athum rusuluna bil bayyinat thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Oleh karena itu maka kami buat garis aturan, kami tetapkan kepada Bani Israel. Ketika Allah menyebut Bani Israel tapi disebutkan di dalam kitab kita Al-Quran, artinya syariatnya sama. Bani Israel juga berlaku, bagi kita juga berlaku. Apa itu? Man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Kalau ada orang melakukan pembunuhan, yang dibunuh cuma satu, atau dia melakukan kerusakan di muka bumi, maka permisalannya seperti membunuh manusia sebumi seluruhnya. Ya. Kalau orang melakukan pembunuhan kan efeknya banyak lagi. Dari segi keluarga korban, ya kalau kemudian ridho, kalau harta diambil masih bisa dicari. Tapi kalau nyawa yang dihilangkan, kemana hendak mengembalikan? Mana bisa. Begitu Islam sangat menjaga nyawa seseorang. Kalau pulang jangan pirsani di kitab fikih itu kan, jangankan membunuh, ya, mukul orang saja kena giginya protol. Itu kalau dalam hukum fikih kan juga ada hukumannya kan, ya. Melakukan kemudian pemukulan sampai kemudian patah tangannya, itu juga kemudian ada dendanya. Itu baru tubuh, nyawanya masih ada. Apalagi kemudian menghilangkan nyawa. Makanya tidak boleh kemudian gampang-gampang melukai saja, tidak sampai nyawa yang dihilangkan, ada dendanya, berat, ya. Apalagi kemudian kalau nyawa yang dihilangkan. Yang kedua, kalau melakukan pembunuhan, maka selain nyawa yang hilang, maka keamanan, kenyamanan, ketertiban pasti juga akan rusak. Orang kan pasti juga akan was-was, kan? Orang diliputi ketakutan. Yang dibunuh satu, tapi efeknya memberikan ketakutan kepada seluruhnya. Faka'annama qatalan nasa jami'a. Ya. Itu melakukan pembunuhan. Sebaliknya, siapa yang merawat satu nyawa, yang menjamin keamanan satu nyawa, maka faka'annama ahyan nasa jami'a. Seakan-akan dia menjamin keamanan jiwa hidup bagi seluruh manusia. Bagaimana kemudian kalau umpama ada seorang pasien, kalau kita membunuh kan nggak boleh. Ada seorang pasien yang dia sudah sakit bertahun-tahun, setiap pengobatan, setiap obat harus ditebus dengan uang 20 juta umpama. Wah, ini sudah sakit, pikiran uang juga, keluarganya tidak mampu kemudian untuk membayar. Setelah rembukan dengan keluarganya, akhirnya si pasien ini kemudian bilang, "Wis, saya minta ke dokter untuk disuntik mati saja, daripada merepotkan keluarga, habisin biaya, toh kemudian kesembuhan itu minimal sekali persentasenya." Jadi bukan membunuh, tetapi dia yang minta dibunuh. Pripun ngoten niku? Asal apa mboten? Mboten angsal, ya. Mboten angsal.
putus asa. Gimana? Kalau dalam satu riwayat kan disebutkan ya, ada seorang sahabat yang sakit keras, kemudian Nabi mengunjungi, saking sakitnya kemudian orang ini memohon kematian kepada Allah. Maka Rasulullah kemudian melarang, jangan begitu. Nabi ajarin doa kepada Allah, minta kehidupan kepada Allah jika memang kehidupan itu baik. Ini ya, ingkanatil hayatu khairul li. Ya Allah, beri kehidupan kepada saya. Kalau memang saya ini hidup itu lebih pantas, lebih baik. Karena yang tahu kebaikan hanya Engkau. Saya manusia itu kan hanya memandang sebatas apa yang saya ketahui, saya ilmui. Tetapi matikan ya Allah saya kalau memang kematian itu lebih baik buat saya. Jadi kalau seperti ini kan memang tidak menghilangkan harapan, menjauhi putus asa, tetap memiliki harapan kepada Allah. Cuman yang memang tahu kebaikan hanya di sisi Allah. Jadi tidak boleh. Ya. Wong sakit saja seperti itu, apalagi ini minta disuntik mati, tidak boleh. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib rahimakumullah, mungkin mekaten seperti nopo ingkang saged kita pelajari di malam hari ini. Semoga ada manfaatnya kepada kula jenengan sami. Apabila ada baiknya semata dari Allah Subhanahu wa taala, ada kurang lebihnya semata dari kami pribadi sebagai manusia. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.